Halo Sobat Depresso, baik lagi nih dengan Gali Perkopian. Buat lu yang pengen ngopi-ngopi tapi bingung di mana, baik lagi nih. Karena kita mau nge-review satu tempat yang pastinya ada di Cirebon dan jalannya juga enak buat didatangi. Akses jalannya sangat di kota lah. Dan perkenalan dulu seperti biasa. Saya Adit dari Hex dan ini ini teman saya dari Galeri Perkopian. Saya Syawakti Rizky dari Galeri Perkopian. Nah, satu lagi nih yang biasa kita ajak untuk ngobrol-ngobrol ria. Ini adalah owner dari Saka Coffee. Nah, boleh kenalan dulu Mas. Sutrisno dari Saka Coffee. Mas Sutrisno dari Saka Coffee. Dipanggilnya apa Mas? Tri boleh. Tri. Ya. Oke, berarti Mas Tri. Nah, Mas Tri ini adalah owner dari Saka Coffee. Nah, boleh kita buka dulu biar lebih enak, kayaknya udah ini ya. Oke. Kayaknya udah vaksin. Udah 2 kali. Udah 2 kali ya. Saya baru sekali nih nunggu giliran nanti hari Selasa. Oke. Seperti biasa ya, pertanyaan yang paling awal kita lontarkan kepada orang yang kita wawancarai terlalu berat banget ya. Ajak ngobrol lah. Di setiap tempat ya pasti mengenai konsep dan nama Mas. Oke. Kenapa ngambil nama Saka Coffee dan Saka Coffee ini punya konsep yang seperti apa dan yang menjadi pembeda dari coffee shop lainnya? Boleh dijawab. Oke. Balik lagi Saka Coffee sebelum memutuskan untuk stay di Cirebon, saya personally hidup di Bali, dimana buat kita hidup di Bali itu even kita nggak kenal, kita bisa nyapa orang dengan say hi, walaupun kita nggak kenal dan kita bisa berbincang, kita bisa ngobrol, kita bisa ngomong apapun. Ya harapan saya sih untuk bisa Saka Coffee bisa lebih mudah diterima di kalangan pengopi di Cirebon. Lalu kalau konsep sih yang saya bawa salah satunya tuh yang saya tonjolkan originalitas dari kopinya, apa adanya kopi itu. Walaupun di sini kita juga jual sih kopi susu Saka yang creamy manis, tapi masih ada rasa notes dari kopinya yang dari Saka Blend. Lalu satu lagi kita juga menjual Happy Project. Yang Happy Project ini dimana kopi itu kurasi pribadi saya dengan beberapa teman roaster, atau untuk saat ini kita juga collab dengan HD Kopi dan bisa roasting di Saka Coffee. Beberapa kali kita juga udah rilis beberapa beans dari starting dari Gayo sampai Papua. Mungkin belum rilis sampai keluar, tapi at least rilis untuk seduh di kedai sendiri, even antara seduh manual atau espresso kayak gitu. Dan waktu dulu di Bali juga dapat job desk-nya lebih banyak roasting untuk espresso sih, jadi developingnya memang lebih banyak di espresso roast gitu. Tapi ya ini masih belajar juga untuk gimana ngeroast untuk bisa filter, atau katakanlah omni roast, bisa di espresso bisa di filter roast juga. Oke. Lagi nih mau tanyain. Mas apa sih Trisno ya? Kenapa sih ngambilnya basic espresso? Oke. Balik lagi waktu saya melihat kenapa saya lebih memilih Cirebon. Basically saya hidup di Indramayu, yang kalau saya buat di Indramayu rada masih jomplang gitu tuh untuk mengenalkan espresso. Bahkan di sana masih compare-nya, pembandingnya dengan kita ngopi di kedai dengan ngopi di warung yang pakai saset gitu tuh. Saya mau mengenalkan enaknya kopi Indonesia yang bisa dinikmati tanpa gula, tapi waktu melihat Cirebon marketnya masih banyak menikmati kopi susu gula aren, dimana kopi susu gula aren juga dibuat salah satunya bisa dari cold brew, bisa juga dari espresso base, dan saya lebih menyukai dengan espresso base, dan saya bisa mengeksplor espresso, menjelajahi kopi-kopi Indonesia, bahkan kopi mancanegara itu dengan espresso gitu. Jadi dan di espresso saya bisa menyelesaikan, memang tidak sah ketika kita menyatakan kita menjustifikasi satu kopi dari satu daerah tertentu hanya di espresso yang 30 mili, tapi seenggaknya dari situ saya bisa ada gambaran dan nanti akan mencoba lagi gitu tuh. Misalkan dari Gayonya petaninya siapa gitu, processingnya apa,
ketika dibuat jadi espresso, oh rasanya kayak gini gitu tuh. Seenggaknya kalau espresso cuma 30 mili dalam sehari, di luar kita berbicara masalah kesehatan yang sehari itu maksimal sekitar kalau nggak salah 400 mg kafein. Tapi ada beberapa hari tertentu yang saya lagi banyak ngulik espresso, di situ mungkin saya bisa sampai 5, 6 shot, 8 shot bahkan kayak gitu tuh. 8 shot espresso itu. Nah, obrolan kopinya panjang banget nih. Jadi saya penasaran, Saka Coffee ini didirikan dari kapan dan Oke. Mas Tri ini fokus di kopi mulai dari kapan? Karena dari obrolan ini kayaknya udah kayak lama gitu Oke. mulai menekuni kopi. Saya pengen tahu nih, buat Oke. barangkali teman-teman Depresso juga penasaran. Saka Coffee starting 2019 Desember. Saka Coffee Desember 2019 mulai nyeduh di Cirebon. Tapi kalau saya personal belajar kopi starting mungkin Mei Juni 2012 itu belajar manual brew, belajar di rumah, nyeduh di rumah, terus mencoba untuk membisniskan dulu dalam skala kecil gitu tuh dengan target cuman mungkin 10-20 cup per hari. Dari situ udah penjualannya udah bagus. Coba merambah ke coffee shop dengan espresso base. Lalu dari espresso base itu saya starting 2013 di starting 2014 lah saya baru kayak ngambil kelas, ngambil barista kelas, ngambil latte art kelas, ngambil coffee roasting kayak gitu. Lagi. Oh iya, soal pengalaman Om Trisno nih di sebelum ke Cirebon gitu, ke Lomboknya ya. 2013 sampai 2018 saya di Lombok, develop coffee shop untuk keluarga. Lalu after gempa Lombok Agustus 2018 itu titik balik sih untuk saya, akhirnya lebih memilih coba sih keluar dari Lombok, keluar dari zona nyaman, karena di Lombok saya berada di posisi ya hampir bisa dibilang owner lah, tapi jadi semuanya bebannya di saya gitu. Setelah saya coba lepas ownership di Lombok ke adik, saya masuk ke company yang di satu coffee shop kecil, tapi dia starting dari kebun sampai cup, ada kebunnya. Saya bertanggung jawab untuk supervising bar dan roasting juga, developing blend, terkadang bikin blend untuk beberapa customer. Lalu ya balik lagi itu domisili di Indonesia Timur, di Bali. Biji kopi yang kita dapat lebih banyak ya memang Indonesia Timur, dari starting Ijen, Flores, Bali. Pastinya Bali kita malah ada 2 kebun, dari 2 kebun Bali ada 2 kebun, terus ada dari Toraja, dari ya Flores, ya itu aja sih. Kayak gitu. Lumayan. Baru setelah itu, setelah dari Bali resign, coba ke Cirebon. Pengalamannya lumayan ya. Jadi buat teman-teman Depresso nih, apalagi teman-teman Depresso yang depresi, pengen ngopi, terus pengen tahu lebih dalam mengenai kopi, tadi udah bisa ngobrol sama Mas Trisno ke Saka Kopi. Nah, mungkin penasaran nih, udah pengen banget ngobrol sama Mas Trisno tapi bingung nih tempatnya di mana. Nah, ini udah ngomongin tempat sekarang. Tinggal Nah, tempatnya klik di aja. mana? Google Map ada. Google Map di Google Map bisa. di Saka akun Coffee. Instagramnya ya? Akun Instagram ada, dari akun Instagram nanti ada link untuk mengarahkan ke Google Map. Lalu akun Instagramnya juga sakacoffee.id. Nanti tinggal cari aja di Google Map juga, kalau diklik Saka Coffee Cirebon atau ancar-ancar yang dekatnya sih dekat Polresta Cirebon Kota. Iya. Polresta Sebelum Ciko. ya? Sebelum. Sebelum Polresta Ciko dan sesudah ini Atakwa. Atakwa. Iya. Jadi kalau dari teman-teman yang Cirebon asli nih, yang apalagi yang area kota Cirebon, biasanya sih paling mudah menyebutkan di belakang SDN Kebon Baru. Nah, itu buat teman-teman Depresso yang pengen datang, yang pengen ngobrol, pengen ngopi atau mau sharing-sharing mengenai kopi, ya langsung aja datang ke Saka Coffee. Apalagi nih, tanyain Sok. Mungkin ya soal menu lah. Nah, menu yang favorit apa aja tuh? Menu andalan kalau saya pribadi sih lebih mengandalkan, jadi kalau di sini bisa dibilang ada best seller menu, ada barista recommendation. Barista recommendation sih balik lagi, kita pasti akan tanya dulu semacam konsultasi kayak di teman-teman di kedai kopi yang lain lah.
pasti mau ditanya dulu mau pakai kopi, mau pakai susu apa enggak, atau mau panas atau mau dingin kayak Iya. gitu. Jadi kita nanti punya beberapa barista recommendation, walaupun best seller ya paling gampang diminum memang kopi susu, karena kopi susu Saka juga kita develop mudah diminum, maksudnya gampang dinikmati, nggak perlu punya pemahaman kopi yang oh ini ada asamnya ini ya, ada pahitnya kayak gini, nggak perlu sih gitu tuh. Ini nih Tapi ya, kopinya. yes, developingnya memang dari develop biji kopinya juga dominannya Arabica. Kenapa dominan Arabica? Boleh coba nonton YouTube-nya Dr. Tirta yang menyatakan bahwa maksimal kita cuma bisa minum 2 shot amannya. 2 shot espresso robusta per hari. Tapi dengan Arabica yang dari studi di lapangannya, studi ilmiahnya lebih banyak, bisa dibilang kafeinnya setengah dari Arabica. Iya. Arabica itu setengah dari Robusta. Robusta ya. Berarti kalau Robusta kita bisa minum 2, Arabica kita bisa minum 4. Lebih aman. Jadi lebih aman secara klinisnya, memang lebih aman untuk lambung gitu. Iya. Ya kasarnya datang ke sini mau minum 2 is okay. Iya. Jadi bikin ini tuh nggak sembarang bikin, tapi udah riset dulu ya. Ya riset sih. Nah, ada yang paling menarik lagi nih. Saka Coffee juga ngerosting kopi. Ngerosting. Nah, boleh nih barangkali yang nonton punya kedai kopi, coffee shop, terus pengen pesen. Boleh. Nah, boleh harga rata-rata dan ada beans apa aja? Untuk sekarang ini sih hanya ada, mungkin bisa dibilang hanya ada 3 beans, Toraja Pulu-Pulu, Flores Bajawa. Kebetulan Flores Bajawa sih saya sourcing sendiri juga, maksudnya udah starting 2017 itu saya source dari satu petani yang waktu itu dapat penyuluhan, karena hidup saya di Indonesia Timur. Waktu itu ada satu penyuluhan untuk masalah pengembangan, bukan UMKM tapi lebih ke business development orang gitu. Jadi saya waktu itu di bidang coffee shop ketemu dengan satu petani yang dia bukan petani sih, lebih ke prosesor pengepul untuk petani di Flores Bajawa. Walaupun mereka nggak ada asosiasi, nggak ada koperasi, tapi keep kontak dengan beliau, dan sampai sekarang sih ya enaknya sih saya bisa source langsung dari Bajawa gitu. Jadi ada Flores, ada Toraja, sama satu lagi Bali yang hari ini kita lagi pakai untuk espresso roast. Untuk espresso kita lagi pakai Bali Kamala, ada rasa fruity gitu di espressonya. Kayak yang tadi sih saya cobain di cappuccino kayak makan kue gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang punya coffee shop atau seorang barista pengen nambah amunisi, bisa datang langsung ke sini. Mungkin mau nanya apa lagi tentang Soal akses lah. jalan. Apa? Bukan akses mengenai ya internet. Ataupun di sini. Ada enggak itu? Ada fasilitas Wifi aja sih. Wifi. Ya barangkali sobat Derpeso pengen nyantai di sini, nugas dan soalnya itu saya sendiri ya banyak alat-alat di sini yang mengandalkan wifi juga sih. Jadi lebih gampang lah, iya istilahnya. Lebih enak lah nongkrong di sini, bisa nyantai sambil wifi-an, nugas atau gabung sama teman-teman lah. Oke. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau nugas atau ngerjain kerjaan kantor yang butuh akses internet, bisa datang ke sini. Nah, mungkin untuk pembayaran nih, kadang teman-teman yang datang mungkin nggak bawa uang cash, atau ada apa aja pembayarannya? Ini sih yang saya pelajari, QRIS itu udah bisa semuanya. Yang nggak bisa cuma satu. Apa tuh? 2 ding. Ya 2. Apa? Kasbon dan utang. Asbon dan utang. Itu cuma 2 itu nggak bisa. Cuma 2 itu doang, jadi semuanya lengkap. Jadi mau cash bisa, QR bisa. QR malah kita ada 3. Edisi card bisa. Iya. Jadi ada semua, jadi nggak perlu khawatir kalau nggak bawa uang yang cash. Ya, jadi bisa lewat bisa. E-wallet bisa. Apa lagi nih? Kita obrolin mengenai ini deh, parkiran. Barangkali ada teman-teman yang mungkin bawa mobil panas, atau siang-siang mau keluar tapi panas bawa mobil, gimana? Sebenarnya parkiran gampang sih. Ya kita buka dari Saka Coffee buka dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Kenapa kok nggak buka lebih pagi? Kalau lebih pagi itu parkirannya rebutan sama SDN depan. Oh, gitu. Jadi dari siang. Jadi dulu pernah nyobain buka jam
jam 11, jam 10 gitu. SD-nya belum kelar, jadi parkiran juga bukan ribut sih ya, rada susah untuk dapetin parkir. Oke. Tapi begitu parkiran SDN bubar, jadi di depan kita juga banyak sih. Iya, itu juga up to 7 mobil bisa. 7 mobil bisa. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman yang bawa mobil bisa langsung datang ke sini. Dan tadi ada yang kelewatan, harusnya di awal nih ngobrolin tadi jadwal buka kan udah disebutin jam operasionalnya. Nah, takutnya nanti teman-teman datang ke sini pas hari libur. Gimana tuh? Saka Coffee opening dari Senin sampai Sabtu di jam 12 sampai jam 9 malam. Kayak gitu. Jadi hari Minggunya libur. Minggunya meliburkan diri. Minggunya meliburkan diri. Jadi kalau kalau teman-teman kalau teman-teman mau datang dari Senin sampai Sabtu dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Atau bisa malam mingguan lah sama gebetan. Iya enggak sih? Apalagi udah tah? Udah. Mungkin itu aja. Makasih Mas Tris. Oke. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Tetap stay tune terus, follow akun IG apa nih? Galeri Berkopi. Iya, sama Hex dan jangan lupa follow juga akun Saka Coffee. Dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya. Karena nanti ada update terbaru mengenai coffee shop yang kita datangi. Dan buat teman-teman yang suka ngopi, yang suka nongkrong, yang suka jalan-jalan coffee shop, pengen tahu yang ada di wilayah 3 Cirebon, jangan lupa follow karena akan ada update terbaru. Oke, saya Satu lagi apa? boleh? Boleh. Buat teman-teman yang katanya doyan nongkrong muter-muterin coffee shop tapi cuma ordernya kopi susu, monggo datang ke sini. Kopi susunya bisa lain-lain rasa karena kopi susu Happy Project tuh bisa ganti-ganti terus. Jadi kopi susu bolehlah kopi susu, tapi kalau teman-teman nggak bilang pasti akan defaultnya akan dibuatkan dengan Saka Blend. Saka Blend sih sejauh ini kita jaga dari Desember sampai sekarang sih nggak ganti-ganti, biji kopinya nggak ganti, tasting notes-nya kurang lebih mirip. Cuman kalau yang Happy Project kita bakal ganti, bahkan kita nggak memberi batasan kopinya dari daerah mana. Jadi bisa blend, bisa campuran dari beberapa origin, yang pasti itu akan full Arabica. Kenapa full Arabica ya? Supaya bisa ngopinya nggak kena asam lambung walaupun rasanya ada asamnya. Iya. Yang kedua itu nanti juga akan berganti dari kopi Indonesia sampai kopi manca. Ya, dari kopi Indonesia sampai kopi mancanegara bakal kita cobain gitu, nggak cuma. Jadi buat teman-teman yang bilang local pride bahwa kopi Indonesia itu yang the best, it's okay, itu boleh, itu sah-sah aja, tapi let's try another taste of coffee. Jadi kita cobain kopi dari Afrika itu kayak gimana sih, kopi dari Costa Rica itu kayak gimana, Kolombia gimana, Brazil gimana, itu. Nah, jadi memperluas vocab rasa. Gitu. Jadi buat teman-teman semua nih yang doyan kopi susu, oh ini jagonya kayaknya nih, datangnya sini. Oke, saya Adit. Saya Syuhati Rizky. Dan Sutrisno. see you di next video.